Salam bahagia Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemarin saya sudah memberikan renungan pengalaman hidup saya tentang bagaimana bahwa semua manusia di dalam hidupnya dikitari, dikelilingi oleh kuasa terang dan kuasa gelap. Kuasa terang dengan lembut, dengan mengetok hati kita, tidak memaksa, tidak mengintimidasi. Semua tergantung kita, apakah mau kuasa terang berkuasa atas hidup kita, bersemayam di dalam diri kita, menuntun membimbing langkah hidup kita. Itu tergantung diri kita. Tetapi sebaliknya, kuasa gelap itu akan masuk di dalam diri kita, memaksa, mengintimidasi, bahkan akan mencari celah sekecil apapun juga dengan senyap. Jadi saudara-saudaraku, kuasa gelap memaksa, mengintimidasi hanya untuk menghancurkan, membuat manusia menderita, kemudian berusaha membunuh, menghancurkan hidup manusia. Jadi kuasa gelap tidak punya belas kasihan dan tidak ingin manusia bahagia. Itu jelas. Kuasa gelap masuk di dalam diri kita hanya untuk menghancurkan hidup kita. Dia tidak usah diminta pun datang, apalagi kita memintanya. Jadi saudara-saudaraku, marilah kita sungguh-sungguh hati-hati, karena kuasa gelap itu akan dengan berbagai cara akan memasuki hidup kita untuk menghancurkan hidup kita, untuk membuat kita menderita, dan untuk berusaha membunuh, menghancurkan hidup kita. Kuasa gelap bisa dengan berbagai cara untuk masuk di dalam diri kita, baik itu dengan cara membuat langsung menderita, membuat kita gagal. Saudara-saudaraku, jangan lupa bahwa kuasa gelap bisa masuk menggunakan kesenangan-kesenangan kita, kesenangan hidup kita. Bahkan seolah-olah kita diberi keberhasilan, diberi kekayaan. Kuasa gelap bisa menyerupai seolah-olah sebagai malaikat terang. Jadi saudara-saudaraku, kuasa gelap bisa masuk di dalam kegiatan pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita. Kita dibuat berhasil di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita. Seolah-olah kita melayani untuk Tuhan dan untuk sesama. Padahal kemudian kuasa gelap menyusup, kemudian kegiatan pelayanan kita adalah hanya untuk semata-mata diri kita, kemudian kita tidak damai sejahtera, kita menjadi tegang. Jadi saudara-saudaraku, marilah kita hati-hati, harus sungguh-sungguh benar-benar hati-hati. Di akhir zaman ini, kuasa gelap akan terus menyusup di dalam diri kita, justru akan menyusup di dalam diri manusia yang beriman. Akan menyusup kepada orang-orang yang beriman, orang-orang percaya, orang-orang yang hidup dalam pelayanan sebagai murid Tuhan. Itu akan dicobain, akan terus dijatuhkan agar kita tidak melekat di dalam Tuhan, kita tidak bahagia, tidak selamat, tidak mendapatkan pengharapan. Jadi saudara-saudaraku, marilah kita sungguh-sungguh jangan setengah-setengah di dalam hidup kita. Jangan suam-suam kuku. Seolah-olah kita baik, tapi kita juga tidak bisa melepaskan kesenangan duniawi. Jadi kita harus sungguh-sungguh taat dan setia kepada Tuhan. Kita tidak boleh membuka celah sedikit pun, saudara-saudaraku. Karena celah itu akan mudah dimasukin oleh kuasa gelap. Jadi kita harus mengandalkan Tuhan. Kita yang lemah ini, kita adalah domba di tengah serigala, tidak punya kekuatan. Kekuatan hanya di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, andalkan Tuhan. Jangan andalkan diri sendiri, jangan andalkan manusia. Hiduplah dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Jangan merasa pongah dan sombong, karena kita mudah jatuh. Musa pernah jatuh, saudara-saudaraku. Padahal demi kepentingan untuk umat Israel. Kemudian Daud jatuh, banyak hamba Tuhan yang jatuh karena terlena
dan juga karena menjadi sombong. Maka marilah kita sungguh-sungguh dengan hati yang sepenuh fokus kepada Tuhan, dengan kerendahan hati, agar kita sungguh-sungguh selalu taat dan setia kepada Tuhan. Kita merasakan damai sukacita surgawi, kebahagiaan, selamat di dalam perlindungan kasih Tuhan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam, salam bahagia. Iya, ini istriku yang cantik, senyumnya yang manis. Dadah istriku.